Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nabila. Saya dari SMP Negeri 2 Pulau Tengah akan menceritakan hikayat Saijaan dan Ikan Toda. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun biasa disebut juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau di Nusantara, Pulau Halimun juga memiliki kisah tentang asal-usulnya. Suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datu Mabur. Datu Mabur memiliki sebuah keinginan mempunyai sebuah pulau untuk tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginan tersebut, Datu Mabur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datu Mabur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat Datu Mabur mandi. Ketika malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin dan membuat Datu Mabur menggigil. Namun, demi mencapai tujuannya, tidak sedikit pun Datu Mabur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datu Mabur menjadi sering mengalami badai dengan gelombang yang besar. Hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Tetapi, demi mencapai tujuannya, tidak sedikit pun Datu Mabur bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datu Mabur bertapa. Ribuan ikan todak tersebut terlihat sangat marah pada Datu Mabur. Tetapi, Datu Mabur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan pertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datu Mabur. Anehnya, tidak sedikit pun Datu Mabur bergerak dari tempatnya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, ada seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak berhasil menyerang Datu Mabur. Todak yang berukuran paling besar sangat marah setelah ribuan ikan todak lainnya gagal menyerang Datu Mabur. Giliran ikan todak tersebut maju menyerang Datu Mabur. Ikan todak itu mengumpulkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datu Mabur. Seperti sebelumnya, ikan tersebut terpental dan jatuh. Datu Mabur membuka matanya dan melihat seekor ikan todak yang sedang menggelepak kesakitan di depannya. "Kau ini siapa? Dan kenapa kau mengganggu pertapaku?" "Hai petapa, ketahuilah, sejak kau bertapa, laut di sekitar menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu karena kehadiran. Kau belum menyebutkan, kamu ini jenis ikan apa?" "Kami ini ikan todak." "Masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak?" "Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu dengan ikan seperti kamu. Dan kamu ini pasti pemimpin dari ikan-ikan ini, ya?" "Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi, kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini?" "Hehehe, namaku Datu Mabur. Tujuanku bertapa di sini untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau.
Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa untuk sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan tempat tinggal untuk anak keturunanku. Sebuah pulau ya? Ah, dasar manusia. Memang suka menyusahkan umat hewan. Begini ya, petaka-petaka. Aku dan rakyatku akan membuatkan sebuah pulau. Tapi lihatlah, kami semua terluka karena perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya, aku setuju. Datu Mabrur berdiri dengan tongkatnya dan menyembuhkan ribuan ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau. Sebagai pemimpin dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku, pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara dengan Datu Mabrur, Raja Ikan Todak dan rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dasar laut. Tinggallah Datu Mabrur seorang diri, berdiri di atas lautan yang tenang. Dan Datu Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak pun memenuhi janji. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang, semakin kencang. Datu Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup. Datu Mabrur yang berada di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh dan angin bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran laut tersebut, Datu Mabrur tetap saja terkejut. Angin kencang dan pusaran laut pun tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup Datu Mabrur mendengar sebuah suara. Semakin lama, semakin jelas terdengar. Saijaan, 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 saijaan. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba jauh hamparan tanah ke permukaan tempat Datu Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil ia buat bersama rakyatnya untuk Datu Mabrur. Aku dan rakyatku sudah membuatkan sebuah pulau untukmu, wahai petaka-petaka. Terima kasih, Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyat. Raja Ikan Todak dan Datu Mabrur pun saling menyapa seraya mengucapkan saijaan. Raja Ikan Todak dan rakyatnya kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datu Mabrur berdiri seraya melambaikan tangan, tanda perpisahan. Nah, pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Halimun. Kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan saijaan, apakah artinya? Saijaan berarti satu hati seia sekata atau semufakat. Kisah Raja Ikan Todak dan Datu Mabrur pun semakin hari menjadi ilham untuk moto Kabupaten Kota Baru. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.